Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat terakhir, ayat 34. Baiklah Bapak Ibu, kembali kami ingatkan ya Bu ya, di akhir Ramadan ini setiap saat Ibu dan Bapak masuk masjid ini jangan lupakan niat i'tikaf. Ya Pak ya. Tadi Bapak Ibu masuk masjid ya, bismillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Nah, masuk kaki kanan, Bapak Ibu niat langsung ya, aku niat i'tikaf karena Allah. Lain debu, lain dupo. Nah, ada kini ulang niat beliau. Ya. Jadi Bapak Ibu kenapa? Karena i'tikaf ini Bapak Ibu adalah amalan spesial di 10 akhir Ramadan. Di setiap kita masuk masjid niat i'tikaf. Nah, gitu Pak Eri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya itu satu. Kemudian apa lagi? Ya teruslah semangat ibadah Bapak Ibu. Ya berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, baik membaca secara pribadi, kemudian ikuti kajian demi kajian. Karena inilah yang Allah inginkan di Ramadan. Ya Bu ya. Mendikolah ikut kajian ya Bu ya. Apalagi banyak sedekah. Ya, memberi orang berbuka puasa, ya kan? Kemudian tiap lewat kontak infak, berinfak. Ya Bu ya. Berbanyak doa. Apa doanya Bu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat apa tuh Bu? Alhamdulillah, ulang-ulang lagi. Oke ya. Bapak Ibu, baiklah pada malam ini kajian kita berlandaskan firman Allah di dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 34, ayat terakhir yang tadi telah memacukan di awal. Bapak Ibu, kita mengulang-ulang kaji. Mohon maaf kalau kajian ini pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Bapak Ibu, ya maka ayat ini ya turun. Dia namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat 34 surah Luqman ini Bapak Ibu, dikisahkan bahwa seorang Arab Badui dia datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya,
Nah, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah atau ya Muhammad, istriku sedang mengandung. Beritahukan aku apa jenis kelamin yang akan dia lahirkan. Desa kami sedang kekeringan. Beritahu aku kapan akan turun hujan. Dan aku telah mengetahui kapan aku lahir. Namun beritahu aku kapan aku akan mati. Nah, begitu Bapak Ibu pertanyaan seorang Arab Badui itu kepada Nabi SAW. Dengan pertanyaan ini Bapak Ibu, maka turunlah firman Allah ya surah Luqman ayat 34 ini. Maka Bapak Ibu dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis dari Ibnu Umar, dijelaskan Nabi SAW bahwa ada namanya kunci-kunci perkara ghaib. Itu. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu ada 5 kunci perkara ghaib yang Allah sebutkan. Apa maksudnya kunci perkara ghaib Bapak Ibu? Yang 5 ini Bapak Ibu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Itu Pak. Jadi Bapak Ibu dalam ayat ini ada 5 kata Allah ya. 1 Bapak Ibu, kapan terjadi kiamat. Baik itu kiamat besar, hancurnya alam semesta ini Bapak Ibu, maupun kiamat kecil. Apa itu Pak? Kematian, bencana ya Pak ya. Termasuk tsunami, gempa, itu kiamat. Allah yang tahu. Yang kedua, kapan dan di mana akan turun hujan. Ketiga, apa yang ada dalam rahim. 4, apa yang akan terjadi besok. Kelima, di mana seseorang akan mati. Nah, ini Bapak Ibu, kelima hal ini ya Allah sebut apa? Hanya Allah yang tahu. Nah, 5. Mari kita lihat Bapak Ibu. 1 apa tadi Bu? Kapan terjadi kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi Bapak Ibu, Nabi SAW kan pernah didatangi Jibril. Kemudian Jibril bertanya beberapa hal pertanyaan. 1, Muhammad, apa itu Islam? Nabi menjawab rukun Islam yang 5. Apa itu iman? Nabi menjawab rukun iman yang 6. Apa itu ihsan? Dijawab. Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa ihsan itu adalah engkau beribadah seperti sholat seolah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat, dan pasti tidak bisa melihat, yakinlah Allah Maha melihat. Jadi Bapak Ibu sholat merasakan bahwa kita itu dilihat oleh Allah, maka itu namanya ihsan. Apa namanya Bu? Ihsan. Lah lanjutlah pertanyaan. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahu aku kapan kiamat. Nah, itu Pak. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kalau itulah ditanya, ya kapan kiamat, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Apa maksudnya itu Pak? Nabi tidak tahu kapan kiamat. Lalu Jibril lanjutkan, baiklah kalau engkau nak tahu, fa akhbirni an amaratiha. Kalau engkau nak tahu kapan kiamat, cukup beritahu saja aku ya tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Nah, itu Pak. Oh kata Nabi kalau itu jadi. Nah, itu Pak. Dalam hadis ini Bapak Ibu ada 2 ya tanda kiamat yang Nabi sebutkan. Walaupun bekok Pak dalam berbagai hadis yang lain itu Nabi jelaskan lagi. Tapi dalam hadis ini 2. Mana dia 2? 1. Kata Nabi apa? Tanda kiamat itu dekat. Antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak telah melahirkan tuannya. Apa pula maksudnya itu Pak? Budak melahirkan tuan. Kata Nabi Bapak Ibu, kejadian di akhir zaman, kejadian mendekati kiamat itu ya kondisinya serba terbalik. Itu serba terbalik. Jadi Bapak Ibu, contoh ya, misal Bapak Ibu, kondisi apa? Orang tua dengan anak, ya. Dulu Bapak Ibu, anak itu ya disuruh oleh orang tua, betul nggak Pak? Iya.
Tapi kini tidak sedikit Bapak Ibu orang tua yang diperintah-perintah di anaknya. Ada tak Bu? Ada Bu ya. Bahkan dia punya anak, hanya kerja kamaknya, mak, tolong kasuh anak ayah. Beko karjo niko ya mak, cuci ko, asapu iko mak, peliko. Seolah-olah orang tuanya dibuat jadi pembantu. Ya Bu ya. Bahkan orang tua ko jadi MC. Apa tuh MC Bu? Masuk cucu. Ada sih kau Bu? Lain dong. Ambo nak manakan jangan ragu. Lain ustaz aja jadi salah. Nak dulu nak. Ibu saya kan cucu asuh lah cucu asuh. Ya. Tapi jangan sampai dengan begitu ibu, ya menyebabkan anak awak durhaka ke ibu jangan. Itu tanda kiamat. Ya kan? Beko anakku lamar sobat pinti ibu duanya jadi lanjutnya jadi bosan di rumah. Jangan. Ya. Makanya ibu silakan. Yang penting apa? Kan lain ibu tadi ya. Oh, ibu dan hadir kok walaupun masuk cucu ibu terbaik. Kenapa? Tidak melalaikan daripada mengingat Allah. Tidak lalai ke masjid. Apa lagi ibu? Tidak melalaikan tugas wajib sebagai istri bagi ibu-ibu apa yang pasti punya suami. Ya Bu ya. Kadang ada apa? Bila sikor apa ya? Ibu kok dibawa dia apa? Bu. Lalu wak lain je. Ibu ko lah pak. Cucu lalu lain. Ada ke Bu? Sikor tak ada dia. Tak ada tak? Tak ada nak mengaku. Kan? Jangan Bu. Tugas ibu kalah seharian cucu tadi kan? Tugas ibu tu nak melaluan cucu dah Bu. Nah, tugas ibu tu melaluan apa pun nak ibu laluan. Nah, ada cucu dah. Cucu tu ada maknya. Ajar nak maknya ni. Dah seharian ibu mah. Okey Bu ya. Makanya ibu tu tanda-tanda. Lah ketika anak lah mulai menyuruh-nyuruh orang tua. Itu amat jo orang tua atau orang tua dengan anak. Alih Bapak Ibu, lihatlah kondisi apa lagi ya? Istri dengan suami. Kalau dulu ibu apa tidak lah ya? Istri patuh kepada suami. Betul tak Bu? Iya. Kini Bapak Ibu, tidak jarang Bapak Ibu istri ko inyo puluh nan lebih tinggi suaranya pada suami. Ya Bu ya. Ada tu Bu? Di luar lah. Desikor. Ya Bu ya. Apa ni lah papi TV ibu kok? Oh lah tinggi pada apa? Dulu ada filem pun nak ingat apa? Filem Dunia Terbalik. Ini apa ya? Nana papa apa ni? Di rumah. Nana ibu mencari Pak. Ya kan? Itu Pak. Itu gambaran tu. Ya kan? Ali siap-siap selapak tu kan suruh-suruh ni. Pak, lampu pergi kerajuan. Iya. Pak dia lupa ikut kebersihan. Ikut sapu, ikut cuci, ya kan? Ikut segala macam. Tu kecil Bu. Kecil apa Bu? Cik lah Bu. Le, kecil Bu. Jangan menjauhi je lah. Kan dia adik Pak. Bapak Ibu, jangan. Tu tanda-tanda kiamat tu. Nah, Bapak Ibu, apa lagi? Murid dengan guru, beitulah. Dulu apa-apa ibu amboyo kalau masuk guru Pak. Tangan apa nama dia kau Pak? Iya. Tu tanda menghormati guru tu Pak. Ya nak. Dulu Pak, kini ande. Lihat tu apa ibu ambo nak pensiunan guru. Ma apa Pak? Pak apa? Apa kan Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Pur kan apa tu? Pensiunan guru ya? Ibu ada pensiunan guru Bu? Ada. Untung ibu capek pensiun. Kan? Dah zaman kini Bu ya Allah je lah. Masuk guru, nak tangan ke mana Pak? Kaki je mati kok Pak. Ya nak. Aduh Pak ini. Ibu banyak. Karena juga ndak ni guru Pak. Akan diberangan antah. Nak diberangan wak makan hati Pak. Cubalah anak-anak kini berangan Pak. Jaga dilapir ya Pak. Dulu Pak, ambo kalau kan rotan di surau Pak, mengadu muka Pak ambo. Tambahkan di lampak. Iya Pak. Bapak itu dalam pandangan Abah ambo salah kami itu Pak. Cubalah kini Pak, tokok murid tu, kan? Mengadunya ke Abah. Siap-siap selapak di menyerang. Iya Pak. Iyo. Bahaya. Makanya Bapak Ibu lah tabahalia. Ya kan? Murid dengan guru. Ale Bapak Ibu. Dulu murid kau mencari guru. Iya Pak ya. Tu maka bahasa Nabi talabul ilmi. Ilmu itu dicari. Sumber ilmu guru, datangi guru. Tu maka apa dulu ke surau ya Pak ya. Beraja ke surau kami itu Pak. Kini tidak apa tu. Guru dan mencari murid. Iya tak Bu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih sama aja Ustaz. Insya Allah Bu jawab. Di mana Bu? Ada tamu Ustaz ke rumah. Ada namanya Bu? Privat. Ada enggak Bu? Iya Pak. Ampun namanya privatnya dia punya. Tapi ini masalah apa? Terbalik. Guru yang mencari murid. Nah, Bapak Ibu itu tanda-tanda kiamat. Nah, banyak contoh lain. Lalu yang kedua kata Nabi, Bapak Ibu, ketika ada orang miskin tapi dia berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Lu mau kasih tempatnya miskin Pak, tapi berlomba-lomba bangun gedung. Bapak Ibu, di akhir zaman itu banyak orang Bapak Ibu rumah rancak, oto rancak, tapi Bapak Ibu cari apa nak kirunya utang selai Pak. Ada nak Pak Joni? Ada Pak. Pindah Bapak Ibu dia rumah rancak pun ada utang ada. Tapi lain Pak, ya kan? Itu tanda kiamat itu Bu. Ya, ini bisa utang ya Pak. Ya Allah. Bapak Ibu jemaah rahimahullah begitu ya. Makanya Bapak Ibu, itu Nabi hanya menyebutkan tanda-tandanya saja. Tapi kapan waktunya? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu. Jadi Bapak Ibu jangan Bapak Ibu percaya lo kalau ada orang yang bisa mengicatnya meramal-ramal datang kiamat. Dulu ada enggak Bu ya? Aduh, ngicatnya kiamat itu tanggal 2 balik, bulan 2 balik, tahun 2002. Ada enggak Bu? Tak jadi enggak Bu? Tak jadi Bu, ini udah kiamat. Mati Pak. Jadi jangan percaya loh Bapak Ibu, syirik. Ya, kenapa? Hanya Allah yang tahu. Nabi saja Bapak Ibu begini. Bapak Ibu, semua itu Allah rahasiakan ya. Coba cari surat Toha ayat 15. Surat apa Bu? Toha 15. Kata Allah, Inna sa'ata atiyatun. Kiamat itu ya, baik kiamat besar, kiamat kecil pasti datang, pasti. Akadu ukhfiha, tapi waktunya, kapannya aku sembunyikan. Kenapa aku Pak? Kan bisa Allah sebut dalam Al-Quran itu kami, Pak ya? Kenapa aku yang tadi Pak? Hanya Allah saja yang tahu. Yang kedua Bapak Ibu, untuk apa Allah sembunyikan? Litu jaza kullu nafsin bima tas'a. Supaya setiap kamu kata Allah dibalasi setiap amalnya secara adil. Itu Pak Leo. Kalau lagi kita tahu Pak, tidak adil ya. Contoh. Tapi jangan apa aminan lah contoh. Pak, kecil malaikat, apa seminggu lah yo. Kira-kira anak apa lakukan? Mungkin tak keluar pada usaji. Aceh Pak Joni, Pak, bayu keluar raun lah. Tak ada Pak Joni. Hamba mati lagi. Tak keluar tu dah Pak. Kok dia tahu Pak, tak adil lah. Bapak itu bermaksiat seorang Pak. Bermaksiat seminggu mati. Ada usaji saya Pak. Tak adil. Nah, kok dia tahu Pak tak normal itu. Jangan makan kami minum le Pak ya. Umur Pak seminggu le Pak. Mungkin galak saya nak taluk dia Pak. Tak normal. Dia Bapak Ibu Allah rahasiakan. Supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah. Itu rahasianya. Semua lah Pak. Kini kena setiap Ramadan kata Allah pasti ada satu malamnya Lailatul. Pasti Pak. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam. Nabi hanya memberikan tanda-tanda saja, isyarat saja. Ya. Tapi kapan waktunya tak tahu. Kok dia tahu lah Pak, ya misal Lailatul Qadar itu jatuh tetap tanggal 27. Kok mode itu Pak? Bagaimana jadi itu Pak? Dia mandi malam 27 musaji pun nak tambah muih tu Pak. Mungkin sampai ke jalan. Betul tak ini? Iya Pak. Malam 27, malam 28 nya Pak. Nak ada orang ni kan. Badak kamu saji Pak. Lah dapat Lailatul Qadar. Ini baik. Makanya Bapak Ibu Allah rahasiakan supaya Allah tetap memberikan yang terbaik. Makanya kata Nabi, solat saya Pak ya. Idza qumta fi salatika Pak, Bu, kalau solat kata Nabi ya, fasalli salata muwaddi'. Anggaplah solat Bapak Ibu yang tadi itu solat terakhir kita Pak. Solat perpisahan kita. Kalau begitu, pasti awak memberikan solat yang terbaik. Bapak Ibu, makanya itu ya, Nabi nak tahu Bapak Ibu dan Allah rahasiakan. Tapi ingat Bapak Ibu, sama yang gini. Kalau tanda-tanda Nabi tahu Pak. Termasuk kematian. Nabi SAW Bapak Ibu ketika turun surah Al-Maidah ayat 3. Gitu ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
pada hari ini telah sempurna agama untukmu. Nabi sampaikan ayat ini, Pak. Para sahabat senyum, tertawa, bahagia. Semuanya tertawa. Kenapa? Agama telah sempurna. Tapi tidak bagi Abu Bakar seorang. Abu Bakar dia menangis. Kenapa dia menangis, Pak? Ditanya oleh Umar, Abu Bakar, kau menangis? Sahabat selalu galak. Apa kata Abu Bakar? Turunnya ayat ini pertanda bahwa Rasulullah tidak lama lagi bersama kita. Rasulullah akan pergi meninggalkan kita. Oh, mana ngatu bilang Umar kan bangga. Sambilnya tampak si Abu Bakar. Kan? Sumarang sama ngeceknya. Apa tangkap? Tipu Nabi. Apa kata Nabi? Apa tangkap? Apa kata Umar? Iya, masa Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, engkau akan pergi meninggalkan kita, engkau akan meninggal. Apa kata Nabi, Pak? Umar, apa yang dikatakan Abu Bakar itu benar. Saya tak lama lagi bersama kalian. Bayangkan. Surah apa itu? Al-Maidah ayat 3. 3 bulan setelah itu, Pak. Surah Al-Maidah ayat 3 kan turun di bulan Dzulhijjah. 3 bulan setelah itu, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi meninggal. Wafat. Jadi Pak, Nabi tahu tanda-tandanya itu, tapi kapan pastinya? Wallahu a'lam. Nah, tapi tanda Tuhan itu kata Nabi. Itu maka Bapak Ibu kalau ada misal orang lama meninggal, Pak, itu apa kanak-kanak parangainya? Agak cibuk. Oh, berarti apa tu meninggalkan parangai mah? Iya namanya. Bila ibu takana itu, katikonya lama meninggal, telah mati. Tapi Bapak Ibu sebenarnya itu tanda. Nah, makanya Bapak Ibu ya tanda itu ada, ya kan? Misal contoh, waduh ibu ya, apa kau selama ku buju bana di kari, yo te sobat kabirang kari. Satu ketika yo lunak ibu, elok saya eloknya, ku ada model itu ya, hati-hati lebih. Itulah tanda, ya kan? Jadi bukan siapa mengapa kepentingan parangai ya Pak, oh yo jangan, biar apa? Tapi itu tanda ada. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang pertama Bapak Ibu ya, kata Allah Pak, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah saja yang tahu kapan terjadi kiamat. Yang kedua Bapak Ibu, wa yunazzilul ghaits. Apa itu Pak? Kapan dan di mana akan turun hujan? Hanya Allah yang tahu. Jadi pasal aku kai Bapak Ibu ayahanda bunda, ya jangan percaya je lah Ibu kalau ada orang ngecat ambo bisa matura hujan. Jangan Pak. Ada ibu punya kabar alim sering sampai juga ya. Nyari pawang apa? Pawang merah, pawang putih. Oh bawang. Jangan percaya boleh. Nah, Bapak Ibu, kalau ada begitu ya syirik Pak. Bapak Ibu menikahkan anak, itu pahala besar itu Pak. Iya Pak. Itu pokoknya lebih menikah itu menyempurnakan separuh agama kan begitu Pak ya. Begitu pahala besarnya Bapak Ibu menikahkan anak, pahala besar. Begitulah salah saya nikah anak Bapak Ibu alai walimatul urs barale, iya ya. Barale itu Ibu itu pahala gadang, itu pahala gadang. Setiap tamu yang datang Bapak Ibu berikan apa? Agia minum, agia makan, ya apa ya? Dijamu. Setiap makan itu, setiap minum itu sedekah. Ya Allah, gadang pahalanya itu Pak gadang. Tapi kalau terselip syirik, habis amal. Jadi Ibu barale itu pahala gadang, tapi ya. Jangan ada ibu boleh pindah sikur ya. You siap barale Pak. Siap alik selesai, ayo buka rumah kadang. Ya rumah kadang namanya Bu. Bio, atu nyetok Pak. Agak kecil. Iya, nak pulang pokok hati teman. Ada tu Bu. Siap tu je bersumpah ni. Sejak kini mulai kini Pak, siasan dan barale aku nak ketipu. Kan? Bersumpah ya Pak. Turun nak mengarah hati ya. Kenapa? Itu sedekah. Nah, pahala besar, tapi kalau terselip syirik kata Allah pakai pawang tadi ya. Li Az-Zumar 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu coba-coba syirik, habis amalmu. Pahalamu hilang. Begitu. Pahalu habis, dosa gadang. Dosa apa itu? Syirik. Nauzubillah. Makanya Bapak Ibu janganlah bakal Ustaz. Yuk kami ke barale kan siap puasa ke besok banyak alih ke Pak, ya kan? Kok hujan dari Pak misal ke hujan dari jangan rusuh dia mulai, ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Hujan tuh kadang ada dulu petang sebelumnya kan hujan Pak. Ambo kamu saji kan ceramah, ambo tanya ente nak kamu salah ente kan salah dekat rumah. Ndak Ustaz, hari buruk, kan? Ada nak Bu? Ada orang itu. Kalau hari hujan, kayaknya hari buruk ada nak Bu?
Jangan Bu. Hujan tuh nak buruk ada Bu. Hujan itu kenapa? Sesungguhnya hujan itu adalah apa Bu? Hujan itu adalah air Pak. Surah Qaf ayat 9 kata Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, dan sungguh kami telah menurunkan dari langit itu air, akan air Pak. Tapi airnya mubarakan, yang membawa barokah, rahmat dan manfaat. Jadi turun hujan, jangan ada hujan mengecek tubuh buruk. Hujan itu apa Bu? Rahmat. Kok serba salah sih Ustaz Tomah? Bapak Ibu yang rahimakumullah. Makanya itu ya. Baca oleh Ustaz hujan mah. Kami kabar alik. Pak, Bu yang tadi agama pula sempurna Pak. Kan? Jadi tambah-tambah je lain. Bakal Ustaz berdoa selebu turun hujan, Allahumma shayban nafi'an, selesai. Tahu-tahu hujan Ustaz. Kami kabar alik bakal doa kata Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan di atas kami ya Allah. Itu pendeknya ya. Lihat apa pendek tu Bu? Lihat apa Bu? Apalah Bu? Beko kapawangnya beko. Allahumma hawalaina wala alaina. Minimal itu. Siapa mendoakan Ustaz? Bapak Ibu. Kata Nabi apa? Da'watul walid ala waladi la turad. Doa bapak, doa ibu sebagai orang tua untuk anak la turad. Tidak ditolak Bapak. Jadi kasih sianan afdal berdoa bapak ibu lah. Begitu. Nah, bapak ibu makanya itu. Kalau kapawang tu Pak ngikut Pak. Kalau kancang siram apa, kancang berdoa. Tapi kalau tidak macet ya Pak. Nah, Ustaz mengincik sama ambo Ustaz izin Pak. Pak Jonin kita tahu, mungkin ingat beliau. Dulu Bapak Ibu, ambo 2008 balik itu Pak ya, menikah tanggal 2 balik, 22 Pak. Kan 2008 balik. Itu hujan. Bahkan ini mama dari pihak Sabalah ya. Ada ngecel. Di Sabalah Ustaz ya. Hari hujan mah ya. Iku nak tipu tamu je. Bismillah dan insyaallah. Di samping ambo Sabalahnya memang rindu 212 Pak jadi. Nah, mobil itu menikah mo, kabar alik langsung di 212 tu Pak. Anak tadi hujan Pak, malam tu hujan. Ambo minta karang gaya ambo, abah, ibu, ambak, juga amak ambo. Bayanglah Pak. Abah ambo kan tu amak nak lalu Pak. Beliau berdoa kepada Allah supaya hujan Allah redakan. Bayanglah Pak. Seharian tu Bapak Ibu, air tadi Pak, ndak hujan ndak panen. Oleh yubana taduah sampai maghrib Pak. Selesai maghrib Bu alik selesai buat tutup hujan tu buat kadang-kadang apa tanggal 2 2012 tanggal 2 bulan 2 balik 2008 balik hujan labik maghrib ambo cari ke tenda tu Pak onde bocor Pak kadang-kadang hujan Pak fikir ya Allah untung nak siang tadi hujan kok siang tadi bahala nasib tamu Pak ya kan sadar Bapak Ibu tambah yakin apa doa abah ibu ambo ranggai ambo ndak ditolak oleh Allah bayangkan apa. Tak yakin Bapak Ibu tu. Makanya jangan syirik kita, ya jangan percaya kepada pawang-pawang tu lain. Bapak Ibu ya, kenapa? Hanya Allah yang tahu. Ustaz kan kini ada BMKG mah. BMKG itu apa tu Pak? Perkiraan cuaca. Tu perkiraan boleh Pak. Jangan pakai celo, kau BMKG boleh bagas syirik, kau maknya jangan Pak. Enggak, nya perkiraan Pak. Kalau sudah ada patahnya, ada Bu gabak diulu tando. Kau hujan kan tando budak hujan deh boleh ya kadang nggak Pak risiko pakalam risiko hujan betul nggak Pak? Aku pernah kan ceramah Pak Yoni aku kan lebih pasti nggak Pak kan ceramah kata pelau di rumah hujan Pak tiba di alai taduah dan hujan lagi tiba dan salih hujan lo boleh Pak mau pikir mau Pak Yoni ya Allah anda kipnya semua padang ya Pak ya pipa aku beda turun hujan lo Pak yakin kita wa yunazzilul ghaiz karena Allah yang atur turunnya hujan. Masya Allah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima kasih atas perhatian. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Inilah kita ingin Bapak Ibu hidup kita ini Pak. Apa saja Bapak Ibu karajon senang karajawa. Perintah Allah kawa ibadah istiqomah saja. Tawakal kepada Allah. Ya Bapak Ibu sembari berdoa yang terbaik. Ya untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak Ibu, ini Ramadan pesannya apa Pak? Ya persembahkan yang terbaik kepada Allah.
Ya, awak nak tahu Bapak Ibu, bisa jadi Pak, walaupun kita nak ingin Ramadan tahun ini yang Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Betul tak Pak? Cuba celik suruh kita Pak, buku belakang. Yang Ramadan tahun lalu ada Pak di masjid kau, semua jawab. Tahun kini nak ada tak Pak? Ada. Makanya Bapak Ibu, Ramadan Allah berikan kepada kita, ini bukanlah kebetulan. Allah ingin kita memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena awak nak tahu kapan kita akan meninggal. Oh Ustaz, kami muda. Oh deh Pak, ambo ingat Ustaz Asridun, ya kan? Itu Ustaz Asridun Paleo. Ambo sering minta jadual beliau ya. Ustaz isi loh Ustaz. Tetap beliau katakan apa Ustaz, ambo mengisi hanya di awal-awal sajalah. Dan terakhir ambo isi deh. Bapak begitu bang je Pak. Ya awak itikaf fokus. Ya Allah. Apa yang terjadi Pak? Sebelum kemarin dia Ramadan datang dia telah meninggal dunia. Ya Allah. Bayangkan Pak. Tapi niat beliau, Masya Allah, ingin memberikan yang terbaik di Ramadan tahun ini. Masya Allah. Ya, pahala Ramadan beliau tahun ini tetap Allah berikan kepadanya sempurna. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang tiba bagi kita Bapak Ibu yang menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan memberikan ibadah terbaik kita kepada. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah ini ilmu yang kami amalkan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana tafarraqan ma'suma. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Masjid Baitur Rahman ini, ya Allah, kami mohon ya Rabb, kumpulkan pula kelak semua kami di surga-Mu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.